Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mengenalkan mengenai teori-teori perkembangan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah perkembangan peserta didik. Yang anggotanya terdiri dari saya, Lutfia Fairuz, Dea Oktaviani Putri, Dian Ayu Natasha, dan Halifah Cantika Lestari. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai teori-teori perkembangan. Salah satunya yakni teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Teori ini menjelaskan tentang perkembangan kepribadian manusia yang didapatkan dan berfokus pada masalah alam bawah sadar yang mengendalikan perilaku. Dia juga memberikan pernyataan bahwa perilaku manusia juga didasari karena hasrat seksualitas. Sigmund Freud meyakini bahwa kepribadian manusia memiliki 3 struktur penting, yakni ID, ego, dan superego. ID sendiri adalah struktur kepribadian yang asli yang berisi segala sesuatu yang menyangkut psikologis yang telah ada yang sejak lahir, termasuk insting-insting. ID merupakan sebuah energi psikis yang menyediakan seluruh daya untuk menggerakkan kedua kepribadian tersebut, struktur kepribadian lainnya. Lalu yang kedua yakni ego. Ego atau aspek psikologis ini juga struktur kepribadian yang berurusan dengan tuntutan realitas. Ego disebut juga sebagai badan pelaksana kepribadian, karena ego membuat keputusan-keputusan rasional. Selanjutnya yakni superego. Superego di sini adalah struktur kepribadian yang merupakan badan moral kepribadian. Perhatian utamanya adalah memutuskan apakah sesuatu itu benar atau salah, sehingga ia dapat bertindak sesuai dengan norma-norma moral yang diakui oleh masyarakat. Selanjutnya, Sigmund Freud membagi tahap perkembangannya menjadi 4 tahap, yakni fase oral yakni 0-1 tahun, 2 fase anal 1-3 tahun, yang ketiga fase falik 3-6 tahun, dan yang keempat yakni fase genital, yakni usia 12 tahun ke atas. Yang pertama yakni fase oral 0-11 bulan atau 0-1 tahun. Selama masa ini, bayi sumber kesenangannya berpusat pada aktivitas oral, menangkap, menggigit, mengunyah, menguap, serta ketergantungan yang sangat tinggi dan selalu minta dilindungi. Pada fase kedua yakni fase anal, yakni 1-3 tahun, kehidupan anak sudah berpusat pada kesenangan anak terhadap dirinya sendiri. Sangat egosentris, mulai mempelajari struktur tubuhnya. Lalu yang ketiga yakni fase falik 1-6 tahun. Kehidupan anak berpusat pada genitalnya dan area tubuh yang sensitif. Lalu pada fase laten 6-12 tahun, kepuasan anak sudah mulai terbuka terhadap aspek-aspek seksualitasnya. Anak sudah bisa mengenali bagian-bagian seksualitasnya dan fungsinya. Lalu pada fase terakhir yakni fase genital 12-18 tahun. Di sini ialah fase kepuasan anak akan kembali bangkit dan mengarah pada perasaan cinta yang memang sudah terjadi pada lawan jenisnya. Baiklah, teori yang kedua yakni adalah teori dari Erik Erikson mengenai teori psikoanalisis ini. Selanjutnya yakni teori Erik Erikson. Teori perkembangan psikoanalisis menurut Erik Erikson hampir mirip dengan teori milik Sigmund Freud. Hanya saja yang lebih ditekankan pada teori ini yakni pengalaman sosial anak sejak anak-anak sampai lanjut usia. Erik Erikson membagi tipe kepribadian di setiap tahapan perkembangannya menjadi 8 bagian. Salah satunya yakni tahap percaya dan ketidakpercayaan, 2 tahap anatomi dan rasa malu, yang ketiga inisiatif versus rasa bersalah, yang keempat yakni ketekunan versus rasa rendah diri, yang kelima ialah identitas versus kebingungan peran, yang keenam yakni keintiman versus isolasi, yang ketujuh generativitas versus stagnasi, yang kedelapan yakni integritas dan keputusasaan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai teori
psikoanalisis dari Sigmund Freud dan Erikson. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori Skinner dan Bandura. Yang pertama itu ada teori Skinner. Menurut Epita Adnan, DKK 2016, teori operanan conditioning juga biasa disebut dengan pembiasaan instrumental. Operan conditioning adalah cara pembelajaran di mana seseorang anak mula-mulanya mengeluarkan suatu respon, lalu mengaitkannya dengan suatu akibat hasil tertentu. Selain teori dari Epita, ada juga teori Skinner menurut Rivon Zainin tahun 2014. Yang pertama ada responded response, yang kedua ada operant response. Yang kedua adalah teori Bandura. Menurut Sri Suwartini 2016, kepribadian dikemukakan oleh Bandura terdiri dari 4 aspek, yaitu ada aspek sistem self, regulasi diri, dan efikasi kolektif. Selanjutnya yaitu humanistik teoris Charles Buhler atau teori tahap perkembangan. Charles Buhler, seorang psikolog Wina, adalah ketua pertama dari Asosiasi Psikologi Humanistik. Buhler menolak anggapan dari para psikoanalis bahwa pemulihan homeostasis psikologi atau keseimbangan melalui pelepasan ketegangan merupakan tujuan dari manusia. Menurut teori Buhler, tujuan real atau nyata dari manusia adalah pemenuhan yang dapat mereka capai dengan pencapaian atau prestasi dalam diri mereka dan di dunia. Buhler dalam Rise 2002. Cenderungan dasar manusia adalah aktualisasi diri atau realisasi diri, sehingga pengalaman puncak dari kehidupan muncul melalui aktivitas. Buhler menekankan peran aktif yang manusia mainkan melalui inisiatif mereka sendiri dalam memenuhi tujuan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori humanistik yang dikaitkan dengan Maslow. Abraham Maslow adalah salah satu tokoh yang paling penting di psikologi humanistik yang dilahirkan dalam keluarga ortodok di New York. Ia memperoleh gelar PhD dari Universitas Columbia di tahun 1934. Menurutnya, perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai motivasi untuk memenuhi kebutuhan. Maslow juga menyusun kebutuhan manusia menjadi 5 kategori yang terdapat di situ: kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan akan cinta dan kepemilikan, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Menurut pendapat Maslow, urusan pertama kita sebagai manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu seperti hidup, makan, air, dan perlindungan dari bahaya. Aktualisasi diri adalah kebutuhan tertinggi yang merupakan puncak dari hidup.